Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua. Pagi ini kita akan masuk pada pertemuan kita yang ketiga. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu dampak hidup beriman dan berpengharapan, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan arti dan kaitan antara iman dan pengharapan. Tujuan yang kedua, menjelaskan dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam hidup orang beriman. Yang ketiga, menuliskan sebuah cerpen tentang Daniel dan kawan-kawannya mengenai mujizat yang terjadi sebagai dampak hidup beriman dan berpengharapan. Anak-anak, sebagai pembelajaran penguatan, saya mengangkat beberapa referensi Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang kedua, Daniel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan yang kedua, Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Referensi yang ketiga, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Baik anak-anak, silahkan Anda membaca referensi Alkitab sebagai pelengkap materi kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan masuk pada arti dan kaitan iman dan pengharapan, yaitu iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Karena iman itu bisa mendorong seseorang untuk berpengharapan. Iman tidak dapat dipisahkan dari pengharapan, dan sebaliknya, justru iman mendorong seseorang untuk berpengharapan. Bahkan Rasul Paulus berkata, ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Silakan Anda membaca di dalam pertama Korintus 13 ayat 13. Jadi, wujud orang beriman harus nampak melalui sikapnya yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Seperti kata Tuhan Yesus ketika ia ditanya, "Ya Guru, apa yang harus kami lakukan untuk masuk dalam kerajaan Allah?" Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Itulah dampak yang baik dalam hidup orang beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Lalu bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan dapat bertumbuh tidak secara otomatis. Tetapi iman dan pengharapan dapat bertumbuh laksana tumbuhan yang membutuhkan air dan pupuk. Untuk bertumbuh yaitu melalui ibadah, melalui berdoa, dan membaca Alkitab. Sebab dalam Alkitab banyak penjelasan mengenai akibat dari hidup beriman dan berpengharapan. Jadi dampak hidup beriman sama dengan akibat dari hidup beriman dan berpengharapan. Misalnya di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, silahkan Anda membuka dan membaca. Yang kedua, di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 30,
Manusia tegar di tengah-tengah persoalan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan diterlantarkan. Manusia yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Dan manusia yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tetapi Tuhan akan mendatangkan kemerdekaan dari perbudakannya. Demikianlah penjelasan singkat daripada Ibu, dan kiranya pembelajaran ini bisa dapat membawa perubahan dalam sikap kita hari lepas hari. Ingat, jangan lupa belajar, karena minggu depan kita akan ulangan harian pertama. Jadi materinya dari pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Mari sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.